Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Ya Allah ya Rabbi. Ini kebiasaan buruk kita tuh seperti ini guys. Lihat nih guys. Wah. Gue tahu kalian tuh kecewa ya dengan kekalahan timnas, dan ada beberapa eksiden di mana wasit itu tidak hadir. Tetapi apapun itu, kita itu tidak boleh berbuat seperti ini guys. Saya rasa semua orang kecewa. Semua orang Indonesia tuh lagi kecewa pada pertandingan tadi pagi itu. Karena itu jalan terakhir kita untuk menuju Piala Dunia. Bayangkan tinggal 2 pertandingan kita akan menuju Piala Dunia. Tetapi nyatanya kita gagal untuk menuju ke situ. Tapi ya, jangan gitulah ya. Apalagi ini tempat orang. Ini tempat orang loh. Stadion orang. Di tempat kita aja rasanya itu tidak pantas banget dilakukan sebagai supporter timnas Indonesia, tim nasional gitu. Jangan biasakan kebiasaan buruk ini. Yuk dewasa dikit sebagai supporter gitu. Gue juga mencintai timnas kita. Sama, gue kecewa. Siapa yang gak kecewa pertandingan tadi pagi? Ini jalan terakhir kita loh untuk menuju Piala Dunia. Dan ini pertandingan terakhir kita. Dan juga terakhir untuk kita bermimpi ke Piala Dunia. Jangan kayak gitu lah guys. Dewasa guys. Yuk come on guys. Come on. Kalau kita mau sepak bola kita maju, mulai dari kita sendiri dulu. Kita harus maju menjadi supporter. Lanjut guys. Ini rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih. Beli mobil kalau masih perlu kredit sampai 9 tahun, lalu BBM-nya selalu minta subsidi, ya belum layak untuk beli mobil. Kasih bentar ya. Mereka itu ngeredit karena mereka punya pekerjaan, ada pemasukan ya. Di tempat kita, kenapa orang-orang itu nggak berani ngeredit? Ya karena banyak dari warga kita, bukan banyak, tapi banyak banget dari warga kita yang nggak punya pekerjaan. Jadi kita takut dong. Coba bayangkan, sama dong. Saya sendiri, kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan, terus mau ngeredit kereta atau mobil, ya nggak berani lah. Apa yang mau dibayarkan? Itu contoh satunya, satu aja ya. BBM subsidi. Di Indonesia, jangan-jangan si Kokori ini juga makan dengan BBM subsidi itu. Ingat, Pertalite yang RON 90 di Indonesia itu yang 10.000 sekarang itu karena subsidi. Sebenarnya harganya bukan segitu. Yang 10.000 itu karena subsidi dari pemerintah. Ingat, karena subsidi dari pemerintah. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bilang kalau di Indonesia nggak ada subsidi, ada. Itu RON 90. Ingat ya. Di Malaysia yang disubsidi pemerintah itu RON 95, di mana di kita itu harganya itu 13.000. Masih ada 3 level lagi. Jadi RON 95 itu masih di sini itu paling tertinggi, di Malaysia paling rendah. Yang dibagi ke masyarakatnya. Yang katanya masyarakat kecil, di kita di masyarakat kecilnya itu RON 90 guys. Udahlah, BBM-nya paling kotor. RON 90 lagi. Jadi nggak usah ngawur ya. Seakan-akan kita itu paling kaya. Oi, kalau kita berbicara hutang, kita juga punya banyak hutang.
Apalagi tuh sekarang tuh lagi meningkat hutang kita. Negara aja gitu tidak mampu untuk membayar hutang sekarang. Bayar bunganya aja nggak mampu. Apalagi bayar hutangnya. Prabowo sendiri yang bilang itu. Come on, man. Lanjut, guys. Ini apa ini? Oke, dekat sini aku tak menyalahkan parti, tapi aku menyalahkan kerajaan Indonesia. Presiden Indonesia. Aku menyalahkan dia. Sebab apa? Sebab dijanjikan saja 19 juta lapangan pekerjaan, tapi apa? Tapi rakyatnya lalu jalan tikus. Oh, ini yang viral tuh hari, guys. Ini yang viral tuh hari. 15 pati diusir pulang masuk sempadan Sarawak guna jalan tikus. Oh, ini yang viral tuh hari. Ini viral, guys, tuh hari di Indonesia, guys. Nggak tahu di Malaysia ya. Ini FYP itu hari di Indonesia. Gara-gara ada pati diusir. Ini beruntung ya, masih untung gitu ya, masih untung diusir aja gitu sama apa pihak berwajib Malaysia. Coba di penjara. Apa enggak? Kasihan. Buat tambang berhutang malah kena tangkap. Baju Catherine ke atas. 15 pati diusir masuk sempadan Sarawak guna jalan tikus. Pandai baca ke tak? Pandai kan? Sekolah dulu. Kalau gue pribadi dari dulu itu ketika ada hal-hal yang kayak gini di TKI kita gitu, TKI ilegal gitu ya, haram, pendatang haram, itu selalu gue yang selalu salahkan pemerintah. Kenapa? Karena di sini pemerintah berperan besar tidak bisa menyediakan khususnya lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga mereka ini nekat keluar negara karena tidak adanya pekerjaan di tempat kita. Seperti itu. Gue udah menyampaikan itu dari konten-kontenku yang dulu. Masalah pati itu ya karena itu. Dan juga lagi saya itu selalu menekankan sama pemerintah untuk mempermudah dan mempermurah tambang ketika ada TKI kita mau kerja ke luar negeri, agar tidak ada lagi pekerja-pekerja ilegal atau pekerja haram yang datang ke tempat orang gitu, ke negara manapun lah gitu, khususnya di Malaysia. Yang paling banyak itu di Malaysia dan Arab Saudi. Itulah kenapa gue selalu menekankan untuk pemerintah untuk memperbaiki tentang TKI ini gitu, khususnya ya saya tekankan untuk mempermurah agar mereka itu tidak lalu jalan tikus lagi, tidak lalu belakang lagi, agar mereka tuh datang ke negara orang dengan secara resmi. Kalau pemerintah itu tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan di negaranya sendiri, kan seperti itu. Lebih baik kan biarkan mereka keluar, tapi permudah dan permurah untuk tambangnya. Seperti itu. Gue selalu ingatkan pemerintah, tapi ya nggak tahu didengar atau tidak, guys. Kan gitu, guys. Lanjut, guys. Ini, guys. Apa ini? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu menjelaskan hutang WUSH berada di bawah pengelolaan Danantara dan tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Ya apapun itu, mau Danantara kayak, mau BUMN kayak Kementerian Keuangan kayak, mau apapun itu, selama itu masih di badan-badan itu masih punya negara, yang pasti akan membebani rakyat kecil. Ya, membebani rakyat kecil. Come on, udah berapa tahun WUSH? Kereta cepat itu berapa tahun? Hutangnya itu masih sekarang 116 triliun, guys. Gila. Mau Danantara kayak, mau apa kayak, yang pasti masyarakat yang terbebani ini. Bayangkan, jadi kalau nggak punya uang, lain kali ya negara-negara, dengerin negara ya, lain kali kalau nggak punya uang jangan sok-sokan bangun inilah, bangun itulah ya. Kalau pada akhirnya kita punya hutang, dan ingat hutang itu akan berbunga, daripada kita itu hanya berhutang dan berbunga ya,
Lebih baik kita kumpulkan uang itu. Uang pajak itu dikumpulkan. Nanti kalau udah punya dapat untuk beli kereta cepat, ya kita buat. Kalau nggak punya uang, nggak usah. Aduh. Udah berapa tahun guys? Udah berapa tahun? Kalian ingat? Tahun berapa itu diresmikan sama Presiden Jokowi? Hutangnya itu masih 116 triliun sekarang guys. Aduh. Gimana menurut kalian? Best tak pemerintah saya? Best man. Jadi terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah support saya. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.